Kali ini aku mau bagi tips parenting atau parenting tips. Tadada! Bolehkah anak YouTuber terus? Jadi ini tuh udah banyak banget yang minta aku share parenting tips soal YouTube ini. Banyak orang tua ini yang galau mau ngasih YouTube ke anaknya. Sebenarnya boleh apa enggak sih? Banyak yang nggak ngasih karena takut anaknya tuh terlalu terpaku atau takut mereka ngelihat hal-hal yang nggak sesuai dengan umur mereka. Apalagi new moms yang anaknya lagi umur 1, 2, 3 tahun, YouTube itu kan sesuatu yang antara good or bad gitu ya. So, I'm gonna share my point of view about YouTube. YouTube atau internet itu sama seperti pisau. Itu bisa menjadi hal yang buruk, bisa juga menjadi hal yang baik. Pisau itu bisa membunuh, tapi bisa juga membuat kita membantu memasak dan menghasilkan makanan-makanan yang lezat buat keluarga. So, it's all about how we use it. Gimana cara kita menggunakannya gitu. Dan aku udah bikin catatannya. Setelah aku rangkum ada 4 poin. PTTS, oke? P yang pertama adalah pilihin. Aku sendiri lebih prefer kalau anak tuh nonton di TV. Kenapa? Karena kita yang pegang kontrol apa yang mereka lihat, kita yang pilihin videonya, dan kita tahu juga, kita bisa lihat juga apa yang lagi mereka tonton dibanding mereka main di handphone. Kalau di handphone itu kan mereka bisa pilih-pilih sendiri, apalagi anak-anak sekarang pinter banget kan, lebih susah ngajarin ke orang tua yang nggak, daripada ngajarin anak kecil tuh udah super cepet banget mereka. Jadi kalau di TV itu kita jauh lebih mudah untuk ngontrol karena remote-nya itu kita yang pegang dan mereka nggak bisa pilih yang ada di situ. Dan aku selalu pilihin konten apa yang mereka tonton. Buat Eva kurang dari setahun, aku selalu jejelin dia dengan 4 poin ini, 4 konten, yaitu colors, shapes, ABC, sama numbers. Jadi setiap hari nih liatin beginian. Jadi pada saat aku ngajarin dia, ngajarin baca, ngajarin tentang colors, tentang shapes, dia tuh udah familiar, jadi bukan belajar sesuatu yang baru lagi buat dia gitu. Makanya setiap kali dia belajar, dia bawaannya fun karena dia teringat dengan tontonan YouTube mereka yang mereka tonton itu. Bigger screen is better for your eyes gitu. Jadi buat mata kita, buat mata anak-anak kita juga jauh lebih baik dibanding mereka nonton layar kecil di handphone itu. So, jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah temenin. Jadi yang pertama pilihin, yang kedua temenin. Atau dampingi sebenarnya kata yang lebih dewasa. Temenin atau dampingin ini tuh penting banget sih buat aku, karena Eva dulu nih ya, kalian pernah nggak kalau ngelihatnya anak kecil begitu udah sama gadget tuh langsung terpaku gitu, fokus banget sama gadgetnya itu, sampai kalau dipanggil nggak mau, diajak makan nggak mau, pokoknya apa-apa nggak mau, cuma kayak terhipnotis gitu loh sama TV-nya. Dan aku lihat ini juga jadi permasalahan buat banyak orang tua di luar sana ya kan. Nah, setelah aku pelajari si Eva ini, ternyata kebiasaan aku tuh ya dulu, begitu aku udah setelin TV, dia langsung aku tinggal masak lah atau ngerjain apa, beberes rumah gitu kan. Nah, ini tuh salah banget. Makanya begitu aku tahu, aku langsung bertobat. Karena dulu sering ikutan nonton sama Eva, ikutan komentar kayak, Eva lu ada apa itu? Wah, monsternya jatuh, oh no gitu. Atau Eva lu, ada huruf E itu apple ya Eva, itu apple gitu. Pokoknya apapun yang kita lihat itu kita komentarin. Ada apple Eva? Bebol. Waduh. Are you okay? Yeah, I'm okay. Kita jadi cerewet, kita jadi heboh, terserah sampai mulut capek ya. Tapi yang penting kita jadi bonding sama anak, dan anak itu jadi mengikut sertakan kita juga gitu saat nonton. Jadi karena hal itu, sekarang Eva tuh kalau nonton suka cerita, look ada itu, mami look ada itu gitu. Apa yang dia tonton tuh dia cerita sama aku. Karena
Papanya di atas. Iya, ditaruh di atas ya. Sama siapa mami? Siapa tuh? Yang Beetle. Bukan mami yang brown. Oh, yang brown. Apa ya itu? Itu kutu. Foto itu apa sih? Flea. Oh ya. Jadi kalau misalnya pun kita harus meninggalkan dia bersama TV, jangan langsung begitu kita kasih tontonan terus kita langsung tinggal, itu jangan. Jadi harus kita temenin dulu beberapa menit, kayak 2-3 menit, begitu kita udah ajak ngobrol baru kita pelan-pelan ngerjain apa yang kita harus kerjain gitu. Jadi anak senang sharing tentang apa yang mereka lihat, dan ini juga menghindari mereka untuk terlalu terpaku dengan TV atau YouTube itu tersebut. Jadi dia nggak ngerasa nonton sendiri, dia nggak ngerasa ini waktunya dia bersama TV. Justru TV adalah salah satu sarana buat anak itu bonding sama orang tua. Karena dengan itu kita bisa saling ngobrol, kita bisa saling ngomentarin apa yang lagi mereka tonton. Oke, poin yang nomor 3 adalah timer. Pilihin, temenin, timerin. Kita kasih batasan waktu buat anak kita, berapa lama mereka harus nonton. Dulu Eva juga kalau begitu TV-nya dimatiin, sebenarnya sampai sekarang sih, kalau dia lagi nonton dan TV-nya dimatiin langsung, itu dia pasti nangisnya yang udah kayak heboh banget. Nah, setelah aku lihat-lihat metode atau cara kita menyudahi TV itu sangat berpengaruh banget buat anak. Nah, cara yang berhasil buat Eva adalah aku pasang timer. Jadi entah di handphone atau di microwave atau di timer dapur atau dimanapun lah, yang paling gampang sih di handphone ya. Dan harus bunyi. Jadi jangan di silent kalau udah pasang timer. Aku bilang, Eva, mami pasang timer ya. Misalnya kita pasang 5 menit atau 10 menit gitu ya. Nanti kita bilang, Eva, kalau timernya udah bunyi berarti udah selesai ya. TV-nya mau bobo, misalnya aku bilang gitu. It works. Jadi begitu aku pasang timer, dia bilang oke. Dan begitu timernya itu bunyi, tidit gitu, dia langsung loh. Begitu aku matiin ya udah, nggak ada drama nangis-nangisan lagi karena dia udah tahu tuh waktunya udah habis. Timernya udah. Kalau timernya udah bunyi apa? Kalau timernya udah bunyi diapain? Return. Good job. Gitu, begitu juga kalau dia lagi main handphone juga gitu. Jadi kalau aku bedainnya, kalau dia di handphone tuh aku biarin dia main game, karena kalau game kan dia bisa interaksi tuh, dia kayak bisa bikin puzzle atau apa yang bener-bener dia yang kerjain gitu. Nah dia kalau dia mau nonton TV, mau nonton YouTube, aku bilang itu nonton YouTube-nya di TV aja, kalau di handphone main game gitu. Dan selalu aku timerin juga. Yang paling bagus tuh maksimal 1 atau 2 jam ya per hari. Jadi kadang bisa dibagi, misalnya sekali nonton tuh 15 menit atau setengah jam beberapa kali sehari gitu. Itu poin yang ketiga, yaitu timerin. Nah, poin yang terakhir adalah syarat. Jadi PTTS. Pilihin, temenin, timerin, syaratin. Kasih syarat atau ketentuan atau kondisi. Misalnya, Eva boleh nonton kalau sambil makan ya. Jadi kalau Eva nggak mau makan berarti nontonnya udah selesai. Gitu. Berhasil sih, dulu kan Eva suka nggak mau makan ya, apalagi kalau udah nonton TV. Ya udah, aku bilang aja, Eva kalau nggak mau makan berarti nggak usah watch TV. TV-nya maunya kalau Eva sambil makan gitu. Ini teman-teman bisa ganti juga, misalnya Eva nonton TV-nya kalau udah beres, udah clean up, atau kalau udah ngerjain PR, atau kalau udah apa gitu. Jadi tetap kita yang pegang kendali. Anak tuh harus tahu kalau we are the boss, ya enggak? Anak-anak itu yang jadi bosnya, yang kita ikutin terus, ya kan? Nah, jadi so far itu sih yang aku jalanin dan yang berhasil di anak aku, si Eva. Yuk sama-sama rekap ulang. Yang pertama adalah pilihin, yang kedua adalah temenin,
yang ketiga adalah timerin, yang keempat adalah syaratin, PTTS. Nah, aku juga bakal share beberapa channel yang menurut aku bagus. Inilah beberapa channel yang selalu jadi tontonannya Eva. Channel yang berguna, yang edukatif, dan grafiknya tuh bagus. Gambarnya dan suaranya, lagunya itu bagus. Dan yang pasti, Timothy Hamel itu harus menjadi nomor 1, oke? Jangan lupa di subscribe, oke? Yaudah, jadi itu aja tips parenting kali ini tentang YouTube. Semoga bisa berguna, bisa membantu, bisa dicoba buat teman-teman. Kalau misalnya udah dicoba dan berhasil, please kasih tahu aku ya. Kalian bisa komen di bawah atau bisa DM aku di Instagram. Semoga bisa membantu, karena aku juga dulu stres kalau ngeliat si Eva terlalu terpaku, udah kayak robot kalau sama TV atau sama tontonan. Tapi puji Tuhan, setelah aku ikutin cara-cara ini, dia jadi lebih baik. Oke, God bless you, bye-bye.